Oke teman-teman, balik lagi di channel Supawanawan ya. Jadi hari ini kita proses pemasangan pintu geser ya, sekaligus kaca mati atau biasa kita sebut ini partisi aluminium ya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Jadi untuk apa ya, kita mulai dari opening aja ya. Nah, jadi udah untuk opening ya, untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali bikin, jadi ambil opening terkecil dan silakan teman-teman kurangi aja tinggi maupun lebarnya tuh sekitar 0,5 atau maksimal 1 cm ya. Jadi untuk sisa atau celah-celah ini nanti bisa ditutup pakai acian atau semen. Dan untuk bahan-bahannya kita mulai dari bagian samping, atas dengan bawah. Jadi yang saya tandai dengan warna merah ini menggunakan full kusen M ya. Jadi yang saya tandai dengan warna kuning itu open back sama kombinasi tutup M. Untuk kusennya sendiri di sini kita gunakan yang profil dengan besar 4 in ya. Jadi lebarnya itu sekitar 10 cm, 10 kali 4,5 ya. Jadi untuk 7 in itu ukurannya 7,5, artinya lebih kecil. Nah, jadi perbandingannya dengan tembok itu sekitar, ya biasa tembok kan 14 atau 15 ya. Jadi ada sisa temboknya. Jadi di sini kita akan pasang pas berada di bagian apa ya, sejajar dengan bagian tembok depan, karena posisi pintunya juga berada di bagian depannya ya. Jadi di sini kita juga perlu memberikan gambaran kepada si empunya rumah ya, tentunya biar nanti hasilnya minimal mereka tahulah gambaran yang seperti apa akan hasil akhirnya, maksudnya hasil akhir dari proses pemasangan, biar kita tidak salah paham. Oke teman-teman, setelah kita tandai ya, setelah kita tandai sesuai dengan lubang pada stibat yang sudah ada pada bagian kusen, kita langsung bor menggunakan mata bor 8 dan kita akan gunakan piser S8 dengan sekrup yang disesuaikan ya. Ya, jadi sebenarnya bisa aja kita langsung bor dengan posisi kusen berdiri seperti tadi ya, cuman karena ada masalah dengan rotary hammernya, jadi kita nggak bisa pakai ya, kita pakai bor kecil untuk proses pengeboran dan terpaksa dengan cara menandai seperti ini. Jadi artinya kita bisa langsung ngebor posisi kusennya terpasang seperti tadi. Nah, cuman kendalanya karena rotary hammer rusak, jadi kita harus pasang seperti tadi. Setelah semua piser setelah kita bor ya, piser udah dimasukin dan kita mulai proses pemasangan sekrupnya. Ya, jadi untuk sekrupnya ya, sekrupnya sendiri sini di bagian atas kita pakai 2, bagian bawah pakai 2, lalu bagian sampingnya kita bisa pasang maksimal 4 ya. Artinya kalau misalkan pakai 3 juga udah kuat teman-teman, tapi maksimalnya di sini kita bisa pasang sekitar 8 ya, 8 pautnya supaya nanti benar-benar kuat. Dan untuk kacanya di sini kita pakai yang 5 mili teman-teman, ini udah standar ya, ini aman. Lanjut, setelah satu sisi dari kaca matinya terpasang, di sini kita akan pasang ini sebenarnya cuma pelengkap ya, artinya kalau misalkan kita tidak pasang open backnya juga di satu sisinya juga bisa. Nah, cuman akan lebih menarik ya, akan tetap kelihatan lebih rapi kalau misalkan kita pasang open back juga di bagian satu sisinya ya, sisi tinggi sama lebar di bagian atas kita akan pasang open back.
Lanjut untuk bagian atasnya ya, karena spigot sudah terpasang pada dua sisi kiri kanan ya, tinggal kita pasang open back pada bagian atasnya. Ini secara fungsi seperti yang saya bilang tadi, ini nggak terlalu berfungsi ya, cuman untuk supaya pandangannya lebih bagus saja, jadi kita pasang pole di bagian samping. Nah cuman untuk bagian tingginya nanti kita akan pasang tiang kuncinya, tempat kuncinya. Nanti untuk pintunya kita akan tambahkan tiang sliding. Oke, dan setelah semua terpasang di sini kita mulai rakit rel ya, rel untuk pintunya. Jadi untuk perakitan detail pernah saya upload, silahkan teman-teman cari aja di Beranda channel ya. Jadi kalau misalnya kita bahas detail di sini bakal terlalu lama videonya. Dan ini relnya sudah kita kurangi ya, ini karena panjangnya kurang dari 2 meter, lebih dari 1,5 meter. Jadi kita kurangi relnya. Dan kita bor menggunakan mata bor 8 sama bahannya seperti tadi, Piser S8. Dan cara pengukuran tingginya teman-teman bisa ukur full dari bagian bawah rel pintunya sambil dipasang ya relnya pada pintunya, lalu teman-teman ukur sampai lubang dari bracket pintunya, maka akan ketemu dari tinggi tempat kalian mengebor pintunya. Buat yang kurang jelas nanti silahkan tambahkan aja pertanyaan di kolom komentar, nanti kemungkinan saya bisa jawab ya pertanyaan teman-teman. Dan buat kalian yang butuh alat-alat yang saya gunakan dalam video, nanti teman-teman bisa ke Shopee-nya, Shopee Supanawan_14. Jadi alat-alat aluminium pertukangan di situ lengkap semua. Nanti teman-teman mampir aja di Shopee Supanawan_14. Ya, jadi untuk bagian depan dari rel itu adalah rakitan sendiri teman-teman ya. Jadi untuk bonusnya tuh nggak ada, jadi kita rakit sendiri pakai potongan dari open back. Nah jadi tujuannya nanti supaya tempat kita rekatkan dari cover relnya biar tidak terlalu kelihatannya relnya. Ini bakal kita tutup menggunakan PVC yang biasa dipakai buat plafon. Kita potong jadi dua, kita belah dua, dan kita akan pasang di bagian depan sebagai cover dari relnya biar kelihatan lebih rapi. Ya, jadi untuk bracket pada bagian pintu sudah terpasang teman-teman ya. Jadi tentunya beda tukang juga beda cara pemasangannya, tapi tetap tujuannya sama saja teman-teman. Jadi bracketnya bisa kalian pasang langsung pada bagian pintu dan tinggal digantung aja seperti ini. Dan selanjutnya kita bakal pasang tiang kuncinya ya. Jadi kita ratakan dulu, artinya benar-benar presisi ya. Nanti untuk posisi nutupnya sama tiang kunci baru kita pasang cover pada relnya.
Oke, jadi saya ulangi sekali lagi ya, cara menentukan lubang pada bagian tembok dari penggantungan relnya. Nanti teman-teman bisa ukur full mulai bagian bawah sampai mentok rel bawah ya, rel bawah dari pintunya. Ya posisi terpasang seperti ini ya di bagian lantainya. Artinya teman-teman bisa setel dulu di bagian bawah dengan rel terpasang. Nah, teman-teman ukur dari bagian bawah rel pintu sampai ke lubang bracket dari relnya, maka itu adalah tinggi dari lubang yang akan kalian bikin. Sebelum kita ke tiang kuncinya, kita pasang stopper dulu bagian pintu bagian bawah ya. Jadi rel U nya itu terpasang di bagian bawah pintu. Jadi tentunya teman-teman bisa bolak-balik, nanti stoppernya bisa terpasang pada bagian pintu, rel U nya bisa kalian pasang pada bagian lantai. Cuman posisinya kalian harus melobangi ya, melobangi dari relnya, sepanjang rel yang akan kalian pakai itu harus kalian melobangi dari keramiknya baru bisa terpasang. Berikut proses pasang dari handle-nya. Jadi handle-nya kita pakai Dexon ya, jadi nanti teman-teman temukan aja linknya di kolom komentar, atau kalian yang nonton di YouTube-nya nanti bisa dicek di kolom deskripsi ya untuk alat-alat yang saya pakai. Nah, jadi untuk pemasangan dari tiang kuncinya di sini kita gunakan tiang sliding, dan di sini teman-teman bisa pakai 3 skrup ya, udah kuat ya. Dan untuk kuncinya ya, karena di sini pintu geser, tentunya teman-teman harus pakai kunci kait. Jadi nggak bisa pakai kunci swing ya, nanti nggak bakal berfungsi. Jadi di sini kunci yang kita pakai adalah kunci kait ya, seperti di gambar. Setelah pintu sama tiang kuncinya presisi ya, baru kita pasang covernya, cover dari PVC. Jadi di sini teman-teman bisa aja menggunakan aluminium ya, artinya kalau misalkan open back disobek ya, disobek sebelahnya, ini juga bisa dipakai di sini. Dan di sini kita pilih pakai PVC teman-teman, atau teman-teman pakai spandril ya, spandril plafon, atau biasa dipakai pada pintu kamar mandi, ini juga masih bisa. Jadi teman-teman sesuaikan dari bahan aja sampai jangkauannya pintu, yang penting mampu menutup dari relnya. Dan di sini kita bor dulu, tandai pada bagian bracket yang terpasang pada bagian relnya, langsung kita skrup.
Oke teman-teman ya, jadi kira-kira seperti ini hasil gambaran akhirnya ya. Jadi untuk lubang-lubang yang ada pada bagian kusen itu kita tutup pakai hole cap seperti ini. Jadi tidak ada lubang setelah kita proses pemasangan semuanya ya. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan silahkan aja di kolom komentar, dan cek barang-barang yang saya gunakan di kolom deskripsi yang nonton di YouTube-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.